Hai, apa kabar sahabat artikel view? Kali ini saya akan membacakan lanjutan alur cerita kisah CO muda berpura-pura culun. Tapi, sebelum mendengarkan kisah ceritanya, silahkan cari posisi yang nyaman dan jauhi keramaian. Dan jangan lupa pasang headsetnya. Dan inilah alur cerita kisah CO muda yang berpura-pura culun. Episode 295. Kisah CO muda yang berpura-pura culun. People Square. Ariel tidak berkompromi dalam menghadapi tekanan kuat Zidane. Tetapi biarkan orang-orang tua berlutut bersama. Terkejut setelah seluruh Bandung tahu Ariel tidak berlutut. Tetapi sekarang dia berlutut di depan Ikram. Penghinaan memalukan semacam ini hampir mustahil bagi Ariel. Tetapi untuk Kauri, dia hanya bisa melakukan ini. Dan dia harus melakukannya. Hahaha, Ikram tertawa bahagia. Tidak ada siksaan yang membuatnya berkompromi. Tetapi wanita ini mampu membuatnya menyerah. Yang membuat Ikram sangat senang dan berkata, Ariel, kamu tidak keras kepala. Mengapa kamu terus keras sekarang? Beri aku beberapa poni kepala dan kemudian aku akan mempertimbangkan apakah akan membiarkannya pergi. Ariel membanting dahinya ke lantai tanpa ragu-ragu. Ikram, selama kamu rela melepaskannya, tidak masalah jika aku memenggal kepalaku. Jika kamu menang, kamu adalah pemenang terakhir. Aku mengaku kalah, kata Ariel. Ikram dengan sengaja menyerahkan telepon kepada Kauri dan berkata, lihatlah tukang sampah ini. Dia berlutut dan bersujud kepadaku dan meminta maaf. Sampah semacam ini, apa yang kamu lakukan dengannya? Setelah saya dapat menunjukkan bagian atas bagaimana kehidupanmu. Kauri sangat sedih sehingga dia tidak bisa bernapas. Semua perhatiannya tertuju pada Ariel. Dia tidak bisa mendengar apa yang dikatakan Ikram. Dia berkata dengan menangis, bangun, jangan berlutut untuknya. Mendengar kata-kata Kauri, Ariel mengepalkan tangannya dan ekspresinya sangat menyakitkan. Tetapi dia tidak berhenti bersujud. Ikram tiba-tiba menjambak rambut Kauri, menggertakkan giginya dan berkata, bajingan busuk, aku ingin kamu memberitahunya bahwa kamu adalah milikku sekarang. Kauri menggelengkan kepalanya dan berkata dengan air mata di wajahnya, aku adalah istri Ariel, di kehidupan ini, dan di kehidupan selanjutnya. Benarkah, aku melihat seberapa dalam dirimu? Setelah menutup panggilan video, beberapa bawahannya memaksa Kauri masuk ke dalam mobil, dan sekelompok orang berjalan pergi. Jerry tersungkur di tanah tanpa daya. Selama proses insiden itu, dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Karena dia tahu bahwa dia tidak dapat membantu. Dan dia tidak berani berjalan ke sisi Julius sampai Ikram pergi. Kakak Julius, bangun. Ikram panik dan tidak tahu harus berbuat apa. Jadi dia hanya bisa terus mengguncang Julius. Setelah Julius yang tidak sadar bangun, dia bertanya di kalimat pertama. Di mana Kauri? Di mana dia? Dia dibawa pergi oleh Ikram, kata Jerry. Julius tampak putus asa. Dan bagaimanapun juga, dia masih gagal melindungi Kauri. Dan gagal menyelesaikan tugas yang diberikan Ariel kepadanya. Kakak Julius, apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya Jerry. Dengan bantuan Jerry, Julius duduk dengan susah payah. Dan berkata, hanya tunggu Bimo. Hanya ketika dia tiba masalah ini dapat diselesaikan. Saya harap ini masih belum terlambat. Jangan biarkan Ikram berhasil. Jika tidak. Julius ragu-ragu. Tidak berani membayangkan apa konsekuensinya jika itu terjadi. Di Bandara Pulau Bali, setelah 3 orang bergegas keluar dari bandara tanpa barang bawaan, mereka naik taksi. Tuan, pergi ke alamat ini. Bimo duduk di kopilot, mengeluarkan ponselnya dan menunjukkan kepada sopir taksi lokasi yang dikirim Kauri kepadanya. Ini 500.000. Jangan muter-muter. Kami sedang terburu-buru. Bawa kami ke sana secepatnya. Bimo mengeluarkan 5 uang kertas merah lagi. Pengemudi awalnya berencana untuk menipu 3 orang luar. Tetapi ketika dia mendapat 500.000, itu tidak perlu. Dia berkata sambil tersenyum. Jangan khawatir. Saya akan mengambil yang terdekat, jalan dan gunakan cara yang paling nyaman. Mengantar Anda ke sana segera. Seluruh perjalanan sunyi. Setelah tiba di hotel, Bimo menelepon Kauri.
Tetapi panggilan itu tidak berfungsi, yang membuatnya merasakan firasat yang tidak menyenangkan. Apa yang harus saya lakukan? Telepon Kaori tidak dapat tersambung. Bimo berkata dengan suara yang dalam. Masuk dan lihatlah. Rian selesai berbicara dan berjalan menuju homestay terlebih dahulu. Cara Rian melakukan sesuatu sangat sederhana, kasar dan langsung. Dan dia tidak repot-repot mengetuk ketika dia berjalan ke pintu. Dia menendangnya hingga terbuka. Julius dan Jerry di sofa di ruang tamu ketakutan. Dengan bergidik. Ketika Julius melihat Rian, dia segera menciutkan lehernya. Mengira bawahan Ikram yang mencari masalah lagi. Tetapi ketika dia melihat Bimo, Julius akhirnya menghela nafas lega. Bos Bimo, Anda akhirnya di sini, kata Julius. Bimo tidak peduli siapa Julius, dan bertanya, di mana Kaori? Dia dibawa pergi oleh Ikram. Kamu harus pergi ke rumah Chandra, atau semuanya akan terlambat, kata Julius. Bimo tidak tahu status keluarga Chandra di Pulau Bali, tetapi tidak peduli siapa mereka. Bahkan jika mereka menembus Pulau Bali, dia akan menyelamatkan Ariel dan Kaori. Chandra, pada saat ini, kata Rian. Ikram adalah keluarga Chandra, Julius menjelaskan. Bimo memandang Rian, karena dia bisa menyebutkan nama Chandra. Kemudian dia dan keluarga Chandra ini, yang mungkin saling mengenal, bertanya, siapa Chandra? Rian menunjukkan seringai di wajahnya dan berkata, kalian berdua pergi ke keluarga Chandra dulu, dan aku akan mencari. Sopir pergi dengan dua cara terpisah. Bimo dan Rehan pergi ke keluarga Chandra, sementara Bimo pergi ke perusahaan keluarga Chandra. Kakak Julius, bisakah mereka benar-benar menyelamatkan Kaori? Jerry bertanya dengan cemas. Julius menggelengkan kepalanya. Ini bukan Bandung. Dan dia tidak tahu seberapa kuat Bimo. Tapi sekarang semua harapan ada pada Bimo. Kecuali dia. Bahkan lebih mustahil bagi orang lain untuk melakukan ini. Mudah-mudahan. Saya juga tidak menginginkannya. Dua orang terluka. Julius berkata. Mereka berdua datang bersama setelah waktu yang lama. Kaori punya banyak uang. Jangan biarkan Ikram. Perusahaan Chandra. Di kantor ketua. Chandra sedang memproses dokumen. Dan sekretaris jangkung itu tidak peduli. Rian mengetuk pintu dan bergegas masuk ke kantor. Apakah kamu tidak tahu cara mengetuk? Anda tidak harus pergi bekerja besok. Chandra berkata dengan dingin. Ketua. Seseorang ingin bertemu denganmu. Tapi sekarang penjaga keamanan tidak bisa menghentikanmu, kata sekretaris dengan cemas. Mendengar ini, Chandra tampak tidak senang dan berkata, omong kosong macam apa yang berani membuat masalah di perusahaan keluarga Chandra saya. Panggil beberapa orang lagi. Pukul dia dan usir dia. Begitu dia selesai berbicara, suara seorang pria datang dari pintu. Chandra, aku belum melihatmu selama beberapa tahun. Kamu sangat cakap sekarang. Dan kamu ingin mengusirku. Di perusahaan Anda. Mendengar suara ini, seluruh tubuh Chandra terkejut. Seolah-olah dia disambar petir. Dia mengangkat kepalanya karena kaget. Ketika dia melihat Rian, wajahnya langsung pucat seperti kertas. Dan tangannya sedikit gemetar ke arah sekretaris. Dia berkata, kamu keluar dulu dan tutup pintunya. Petik 2. Sekretaris merasakan perubahan suasana hati Chandra. Dan melirik Rian dengan ragu. Siapa pria besar yang ganas ini? Bahkan ketuanya pun membuang amarahnya. Kamu, kenapa kamu ada di sini? Chandra berdiri. Tubuhnya gemetar tak terkendali. Karena dia tahu identitas orang di depannya sejak 5 tahun yang lalu. Dia seharusnya mati di tangan Rian. Tapi Rian melepaskannya. Pada malam berdarah itu, ada mayat di mana-mana di sebuah kota kecil. Dewa pembunuh ini berbelas kasih hanya karena dia orang Indonesia. Dalam 5 tahun terakhir, Chandra sering mengalami mimpi buruk. Memimpikannya pemandangan neraka itu. Baginya, Rian seperti iblis. Dan dia menuai hidupnya dengan pisau itu. Seperti memotong sawi rumput. Putramu menangkap bosku. Bagaimana mungkin aku tidak datang? Aku hanya tidak menyangka bahwa aku masih akan bertemu seorang kenalan sepertimu, kata Rian. Ada gemuruh di kepala Chandra. Ikram meraih bos Rian. Bos dewa pembunuh. Tidak. Bagaimana mungkin? Pasti ada kesalahpahaman. Chandra berkata dengan cepat.
Dia tahu apa yang akan terjadi jika menyinggung orang seperti itu. Meskipun dia tidak tahu identitas Rian, tetapi dia membunuh banyak orang malam itu. Dewa pembunuh sejati. Jika hal seperti itu benar-benar terjadi, bahkan jika dia ingin membunuh semua orang di keluarga Chandra, Chandra tidak akan meragukannya. Ariel, kata Rian. Ariel, wajah Chandra pucat pasi. Ternyata Ariel adalah bos dari Rian. Chandra merasa jantungnya akan berhenti berdetak. Seseorang yang tidak dia pedulikan memiliki identitas yang menakutkan. Baru saja, Ikram memanggilnya dan berkata bahwa dia telah menangkap istri Ariel. Dan Ariel berlutut dan bersujud kepadanya. Chandra sangat bangga. Ini benar-benar membangunkannya. Bersambung.